Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nik Surguati, NIM 86231 2019 001, Prodi MP1 kelompok 1. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi, yaitu yang pertama pendekatan analisis kebijakan dan yang kedua metode analisis kebijakan. Nah, yang pertama pendekatan analisis kebijakan. Upaya untuk menghasilkan informasi dan argumen. Analisis kebijakan dapat menggunakan beberapa pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan empiris, yang kedua pendekatan evaluatif, dan yang ketiga normatif, yang dikemukakan oleh Dunn pada tahun 1988. Yang pertama, pendekatan empiris, memusatkan perhatian pada masalah pokok, yaitu apakah sesuatu itu ada atau menyangkut fakta. Pendekatan ini lebih menekankan penjelasan sebab akibat dari kebijakan publik. Contoh, analisis dapat menjelaskan atau meramalkan pembelajaran negara untuk kesehatan, pendidikan, transportasi. Jenis informasi yang dihasilkan adalah penandaan. Yang kedua, pendekatan evaluatif, memusatkan perhatian pada masalah pokok, yaitu berkaitan dengan penentuan harga atau nilai atau beberapa nilai sesuatu dari beberapa kebijakan. Jenis informasi yang dihasilkan bersifat evaluatif. Contoh, setelah menerima informasi berbagai macam kebijakan, KIA atau KB, analisis dapat mengevaluasi bermacam cara untuk mendistribusikan biaya, alat, atau obat-obatan menurut etika dan konsekuensinya. Dan yang ketiga, pendekatan normatif, memusatkan perhatian pada masalah pokok, yaitu tindakan apa yang semestinya dilakukan, pengusulan arah tindakan yang dapat memecahkan masalah, problem kebijakan, merupakan inti pendekatan normatif. Jenis informasi bersifat anjuran atau rekomendasi. Contoh, peningkatan pembayaran pasien. Puskesmas merupakan jawaban untuk mengatasi rendahnya kualitas pelayanan di puskesmas. Peningkatan ini cenderung tidak memberatkan masyarakat. Dan materi yang kedua yaitu metode analisis kebijakan. Metode analisis kebijakan terbagi dua, yaitu yang pertama metode kuantitatif dan yang kedua metode kualitatif. Yang pertama, metode kuantitatif. Dari analisis kebijakan, masyarakat pengetahuan yang dalam tentang statistik, desain penelitian, dan kemampuan untuk menggunakan spreadsheet dan software statistik lainnya. Metode-metode seperti analisis regresi, misalnya mengestimasi efek dari variabel pada keluarnya. Analisis tipe ini membutuhkan komprehensif dan aplikasi beberapa konsep seperti korelasi, varian, dan signifikasi statistik. Dan yang kedua, metode kualitatif. Sementara itu membutuhkan kehati-hatian untuk melihat hal yang detail. Analisis dilakukan dengan seringkali melakukan pembacaan berulang pada catatan lapang dan materi tulisan lain untuk menemukan pola dan hubungan dalam data yang dikemukakan oleh Dunn pada tahun 1994. Sementara Collins pada tahun 2004 berpendapat bahwa analisis kebijakan merupakan sebutan umum untuk serangkaian metode dan alat untuk mempelajari karakteristik dari kebijakan yang terbangun, bagaimana kebijakan terbentuknya dan konsekuensinya. Dengan kata lain, metode yang digunakan dalam melakukan analisis kebijakan dapat lebih berkembang, tidak sebatas pada kualitatif atau kuantitatif, dan dapat pula berkembang sesuai dengan hasil analisis sebelumnya. Meskipun analisis kebijakan meningkat perannya dalam siklus akademik, hal ini belum dipertimbangkan menjadi sebuah bidang yang mempersatukan berbagai situasi. Baik, itulah tadi pemaparan materi mengenai pendekatan analisis kebijakan dan metode analisis kebijakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.